baru kita pikirkan strategi. Jadi sebenarnya strategi itu adalah langkah terakhir kalau menurutku. Jadi kita harus tahu dulu kayak the root cause-nya itu. Kita harus coba-coba dulu gitu ya. Yes, kita harus tahu dulu, harus research, harus cari tahu dulu di Google produk ini tuh lebih kayak yang mana, terus kita cobain, terus tanya, ya kan? Produk-produknya Orang lain juga bisa jadi pembelajaran buat kita. bener gitu sih. Kita ada tech center di sini. Accounting ada tech center yang kegiatannya itu sudah cukup lama ini ya, sudah cukup lama berdiri. Jadi kegiatannya itu membantu baik di lingkungan universitas, membantu terkait perpajakan gitu ya, mensosialisasikan aturan perpajakan. Kemudian pada saat akhir tahun itu biasanya ada pelaporan pajak ya. Nah, ada relawan pajak yang dikerahkan di sana. Jadi kegiatannya cukup banyak sekali. Yang pada intinya adalah kami akan mensosialisasikan ya tentang perpajakan yang sudah aturan-aturan perpajakan sudah berlaku di saat ini. Kalau level pedas itu menyesuaikan dari wilayah Pak ya. Oh, wilayah. Ya, kalau wilayahnya kita misalnya di Jogja, Jogja itu cenderungnya ke manis. Oh, manis. Nah, manis otomatis kadar pedasnya turun. Tapi kalau kita larinya ke Sumatera, Sumatera itu penggemar pedas. Ya, jadi kalau wilayah Jawa dibawa ke Sumatera kurang pedas. Jadi ada rate sendiri dan pangsa pasarnya juga sendiri. Apalagi sekarang banyak istilahnya apa, perutnya warga itu ada sedikit sensitif Pak kalau sekarang. Jadi kita menyesuaikan juga. Iya. Tapi paling sering kalau kita itu produksi yang nggak pedas itu Pak untuk jemaah haji. Oh, jemaah haji ya? Betul, kita sudah kerjasama dengan salah satu travel umroh haji yang setiap pemberangkatan itu mesti order sambil kita. Jadi kita ikutin grade-nya dia. Oh, baik Gitu. Pak. Kalau untuk kurikulumnya, selain mata kuliah entrepreneurship, tentu karena kita bergerak di studi manajemen, ya tentu kita memiliki ilmu-ilmu dasar manajemen seperti ya manajemen bisnis, kemudian ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen keuangan ya dan manajemen strategi ya. Jadi kita memiliki kurikulum yang lengkap ya. Jadi di dalam satu perjalanan kita sebutnya adalah entrepreneurial journey, mahasiswa itu bisa memiliki satu paket yang sangat lengkap sehingga pada akhirnya ketika mahasiswa masuk ya kan sebagai input outputnya nanti mahasiswa itu sudah ketika lulus dari program studi IBMRC sudah memiliki pengetahuan yang sangat lengkap untuk memulai bisnisnya. Dosen-dosen kita adalah dosen-dosen qualified, memiliki kompetensi yang disyaratkan pemerintah dan memiliki motivasi internal yang baik. Yang kedua adalah infrastructure. Tadi disampaikan bahwa infrastructure kita itu dibekali oleh bagi dosen mungkin internet networking saja, tetapi secara infrastruktur pembelajaran kampus sudah menyiapkan. Jadi Universitas Ciputra dan S2 di sini memiliki sebuah infrastruktur yang mendukung pembelajaran tercapai. Jadi namanya Learning Management System, di mana dalam Learning Management System ini proses pembelajaran itu bisa terrecord, bisa terdokumentasi, bisa berinteraksi, bisa melakukan pembelajaran seperti seolah-olah dosen dan mahasiswa itu sinkronos, bisa bertemu gitu. Dan kemudian kita juga dibantu oleh teknologi-teknologi lain yang memudahkan pembelajaran itu dilakukan seperti Google Zoom gitu ya, media-media di mana bisa dilakukan pertemuan secara langsung antara mahasiswa dan dosen meskipun melalui satu media. Bisa dibilang salah satu, kalau kita bilangnya itu kru pengajarnya di UC itu beragam banget. Nah, bisa dibilang kita punya mungkin dari yang mendengarkan di sini tahu nama Profesor Burhan Bungin pastinya, karena salah satu profesor yang terkemuka di bidang komunikasi dan penelitiannya tentunya. Itu adalah salah satu pengajar di kita. Terus kalau mau cari yang S3, doktor, nah ini kita punya beberapa dosen yang juga dalam proses, jadi nanti akan dalam waktu dekat akan kita menambah dosen yang di tingkat S3. Nah tentunya karena UC kita nggak 100% teori, otomatis kita perlu
orang-orang yang berkompeten nih di bidang yang praktisi nih, yang pernah mengalami langsung. Nah, kita punya beberapa dosen juga yang mereka satu pernah bekerja di sebuah industri. Nah, jadi pengalamannya sudah banyak sekali sehingga teman-teman kalau berkonsultasi nih, kalau mau jadi PR itu gimana sih? Nah, itu dia punya pengalamannya langsung. Nah, ada juga mau belajar, mau jadi seorang influencer. Ada dosennya kita yang followernya mungkin sudah 20 ribuan ke atas. Nah, jadi bisa mengikuti pilihan karirnya teman-teman mau kemana. Jadi bisa lebih gampang konsultasi, mau tanya-tanya pengembangan bagaimana, itu bisa lebih mudah. Mau jadi jurnalistik, kita punya seorang dosen yang juga dari latar belakang jurnalistik, mantan wartawan yang sekarang juga menjadi kaprodi di Vkom UC. Nah, jadi pengajarnya beragam, mau cari yang akademisi, yang profesor ada, mau cari yang praktisi pun juga ada. Kelebihan air heksagonal itu adalah mikro cluster, Pak. Iya. Atau nano yang lebih kita kenal Iya. ya. Jadi itu mudah langsung diserap tubuh. Makanya kalau kita dimukan tuh 1 menit setelah minum itu orang sudah langsung kuat, Pak. Oh. Nah, itu karena dia mikro cluster. Maksudnya kuat, tenaganya kuat. Betul, atau ya. apa yang kuat, Pak? Semuanya kuat, Pak. Semuanya kuat ya, Pak. Nah, ini Sena, bagaimana Sena megangin terus air heksagonal, merasa apa Sena? Lumayan sih, Pak. Hah? Lumayan saya merasa percaya diri dan lebih kuat kayaknya. Seperti yang diomongin Pak Argono. Pak Argono, manfaatnya buat tubuh apa sih selain gurih? Asam Sebenarnya- glutamat itu, silakan. Sebenarnya banyak Pak, jadi glutamat Iya. itu sendiri itu kan salah satu asam amino yang sebenarnya disintesis atau diproduksi di dalam tubuh kita. Iya. Ya jadi glutamat itu bukan sesuatu yang berbahaya tetapi sudah ada di dalam tubuh kita dan itu sangat penting bagi proses atau bagi aktivitas neurotransmitter yang ada di dalam otak kita. Oh. Jadi bagi perkembangan di dalam otak cukup bagus, bagi proses-proses yang lainnya juga proses metabolisme di dalam otot juga bagus dengan kandungan yang lainnya. Ada lisinnya juga, ada asam aminonya. Iya. Kopi roasted itu adalah kopi yang secara proses itu menggunakan mesin roasted, Pak. Bukan Oke. mesin yang pabrikan yang langsung ada ini. Jadi kita pakai semacam mesin yang khusus untuk roastery. Jadi teman-teman bisa ngicipin sambal seafood khas Lamongan yang sudah dikemas. Dan sambal ini bukan hanya bisa dimakan langsung, tetapi bisa menjadi bahan makanan yang lain. Kita sudah siapkan tutorial di YouTube. Terus teman-teman juga kalau mau follow Instagram kita ada di @sambalberinto. Di sana banyak banget endorse dari teman-teman artis nasional. Jadi yang mau jadi reseller atau mau kerjasama maklon dengan kita bisa DM saya di Instagram Sambal Berinto. Oke, Udah banyak ada banget ya programnya Pak Brinto ya. Iya. Programnya ini sangat-sangat banyak, jadi kita nggak rugi hari ini ya Kak Sena untuk datang ke SMP pameran PITH pada hari ini. Jadi kalau teman-teman yang pengen maklon, kita juga tidak hanya kerjasama melalui mulut kayak gini, tetapi kita buatkan perjanjian kerjasama. Karena kadang-kadang harga cabai itu kan melambung tinggi. Jadi kita dipastikan kita masih tetap berproduksi walaupun harga cabainya tinggi. Jadi teman-teman yang mau maklon tidak usah khawatir ketika sudah maklon, sudah punya customer, terus order ke kita nggak layani, nggak mungkin. Karena kita sudah ada kontrak kerjasama. Yang penting ada kerjasamanya itu. Bener, harus hitam di atas putri dan bermakarai. Oke, siap. Apakah memang new paradigm and marketing ini penting ya Pak? Mungkin bisa disampaikan kira-kira kenapa ya Pak? Silahkan Pak. Baik, jadi memang saya sependapat dengan Pak David. New paradigm ini kemudian menjadi penting karena apa? Karena kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Memang tadi trennya sebelum pandemi adalah adanya digital transformasi dengan teknologi utamanya internet.
Kemudian karena situasi dan kondisi orang tidak bisa ketemu, orang tidak bisa bersosialisasi, mungkin dengan menggunakan teknologi menjadikan lingkungan akan menjadi berbeda. Sehingga saya kira untuk menyesuaikan ini adalah sesuatu hal yang penting karena makin cepat menyesuaikan makin baik untuk dalam kondisi mungkin kalau istilahnya kembali normal kembali ya, new normal lagi gitu untuk dalam situasi kondisi untuk berjualan, untuk marketing apapun produk dan jasa ini bisa menyesuaikan. Nah, ini kita sangat bersyukur ya dengan tim Kemendikbud yang ada sekarang dan dengan semua jajarannya. Sehingga salah satunya bisa kita nikmati adalah pembelajaran yang seperti ini bentuknya. Yang sebetulnya sangat mengkaitkan antara universitas dengan kebutuhan di lapangan. Ini satu hal yang sangat kita syukuri, sangat kita banggakan tim dari Kemendikbud ini. Sekali lagi terima kasih Pak Widyo yang sudah memberikan kita pendanaan untuk memungkinkan semuanya ini terjadi. Dikti mengucapkan terima kasih atas UC yang telah juga berperan dan menunjukkan perannya terhadap masyarakat ya. Karena memang indikator sangat penting bagaimana perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar, bukan asik dengan dirinya sendiri, ya, tapi bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian memberi manfaat dari pengembangan tadi kepada masyarakat sekitar. Jangan lupa proses yang paling penting dari membuat minuman ataupun makanan adalah mencium baunya. Baunya sudah cukup enak. Jadi untuk tampilan glowing setiap hari bisa menggunakan glowing face serum dari MB Glow, kemudian menggunakan glow day cream dari MB Glow juga. Namun untuk malam harinya perlu ditunjang dengan serum whitening dan krim malam dari MB Glow. Ini untuk mencerahkan wajah, menghilangkan, menyamarkan flek dan bisa untuk mengobati jerawat.
Betul. Jadi kuliah S2 nggak lama, teman-teman. Jadi kuliah S2 tuh hanya 4 semester. Iya. Kuliah 2 tahun. 2 tahun aja kalian kuliah S2. Atau kalau kalian S1-nya kayak tadi Anggi ngomong kan, dia ngomong ikut yang Golden Gate. Berarti kamu S1 dan S2 dalam waktu 5 tahun. Iya benar. Yes, gitu. 5 tahun dapat gelar S1 dan S2. UC sedang mempersiapkan kurikulum baru yang sudah mengadaptasi situasi baru. Kalau kurikulum yang sekarang berjalan, itu kan kurikulum yang memang disiapkan pada waktu situasi normal. 2018. 2018, karena situasi normal, tatap muka normal, itu di situ disiapkan. Tapi sekarang sedang mempersiapkan kurikulum baru yang sudah mempertimbangkan hal-hal baru yang terjadi di kebelakangan ini. Nah, ini sedang kita godok terus sehingga nanti tahun 2022 tahun depan rencananya mau di-launch tentang kurikulum baru. Nah, inilah sebuah contoh inovasinya. Ini yang untuk dunia pendidikan, kurikulum itu menjadi sesuatu yang sangat sentral. Sebut saya dong.